Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Lutfiah NIM 19 17 20 21 56 dari kelas 5 Perbankan Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penagihan dan sanksi-sanksi pajak. Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hal-hal yang menjadi dasar untuk penagihan pajak ada 7, yaitu surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penagihan secara aktif terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak yang belum dibayarkan. Jangka waktu bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, kenaikan, dan biaya penagihan pajak terhadap wajib pajak, adalah 5 tahun setelah penerbitan dasar penagihan pajak. Namun, hal tersebut dapat tertangguh atau melewati 5 tahun apabila yang pertama itu diterbitkannya surat paksa, kemudian adanya pengakuan utang pajak secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya itu mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak. Nah, yang ketiga itu diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT karena wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan itu tidak atau kurang bayar, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh selama 1 bulan. Nah, dalam hal diperbolehkannya wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, itu juga akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh selama 1 bulan. Penagihan pajak itu bisa melalui surat paksa, di mana penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali itu tidak dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada yang namanya hak mendahulu. Jadi hak mendahulu ini dimiliki oleh negara untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ketentuan mengenai hak mendahulu ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini meliputi bunga, denda, kenaikan, atau biaya penagihan pajak. Kemudian, hak mendahulu akan hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya surat-surat yang menjadi dasar penagihan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar itu bertambah. Nah, ini wajib pajak itu mengalami pilot. Gimana sih kalau wajib pajak mengalami pilot? Saat wajib pajak mengalami pilot, bubar, ataupun likuidasi, maka kurator likuidator, orang, ataupun badan yang bertugas untuk melakukan pemberesan itu dilarang untuk membagikan harta dari wajib pajak kepada para pemegang saham ataupun kreditur lain sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar pajak. Jadi, misalnya ada sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan gitu, sisa harta yang dimiliki itu terlebih dahulu digunakan untuk membayar pajak. Sisanya baru boleh untuk dibagikan kepada pemegang saham ataupun kreditur lain. Jadi jangan langsung dikasih ke pemegang saham ataupun kreditur lain. Gitu. Kemudian selanjutnya ada sanksi-sanksi dalam pajak nih. Jadi sanksi-sanksi pajak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sanksi administrasi dan yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi administrasi ini merupakan pembayaran kerugian negara yang ditetapkan dengan pembayaran denda, bunga, dan kenaikan pajak. Kemudian sanksi pidana ini merupakan alat terakhir untuk memberi hukuman bagi wajib pajak yang tidak patuh.
Sanksi pidana ini diberikan oleh pengadilan. Pidana itu bisa berupa denda, pidana, ataupun kurungan penjara. Nah, di sini ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu berlaku dalam 3 hal, yaitu bisa sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda itu berlaku apabila SPT tidak disampaikan sesuai dengan waktu, kemudian tidak membayar pajak terutang saat jatuh tempo, dan yang terakhir wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak dalam 30 hari setelah tanggal diterima. Selanjutnya yaitu ada sanksi administrasi berupa bunga. Ini berlaku apabila pembayaran pajak tidak sesuai dengan ketentuan atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar dengan sanksi 48% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Yang terakhir ini ada sanksi administrasi berupa kenaikan yang berlaku apabila 50% dari pajak penghasilan itu kurang dibayar atau tidak dibayar dalam waktu 1 tahun pajak. Kemudian yang kedua ada 100% pajak penghasilan kurang atau tidak dipotong atau tidak dipungut. Yang terakhir yaitu ada 100% PPN barang dan jasa yang kurang dibayar atau tidak dibayar. Kemudian ada sanksi pidana. Sanksi pidana itu diatur dalam Undang-Undang KUP yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 yang memuat mengenai sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar ataupun kurang dibayar. Sanksi pidana ini terjadi karena adanya pelanggaran, baik itu pelanggaran yang disengaja ataupun pelanggaran yang disebabkan karena kealpaan. Bentuk pelanggaran yang dikenai sanksi pidana itu ada 3. Yang pertama, pelanggaran karena kealpaan menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Nah, itu kan dapat menimbulkan kerugian negara. Jadi itu akan mendapatkan ancaman hukuman pidana selama 3 bulan atau paling lamanya itu 1 tahun. Kemudian yang kedua, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk pembuatan NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan tidak melaporkan usahanya. Hukuman pidana yang diberikan itu 6 tahun penjara atau sesuai dengan yang berlaku pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dan yang terakhir yaitu penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Sanksi pidana paling sedikitnya itu 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Ini sesuai dengan pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selain jenis hukuman dan sanksi pidana tadi, itu ada pula yang disebut dengan amnesti pajak. Amnesti pajak ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, namun tidak dikenai sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.